agak sedikit dilema. Kenapa dilemanya? Karena petunjuk teknis dan himbauan dari Bupati tidak dibarengi dengan keakuratan data. Ini jadi masalah. Hari ini kebanyakan yang menerima BST ini adalah orang yang saya anggap mampu. Ada yang punya mobil, punya kontrakan, punya warung dan sebagainya. Sedangkan tetangga mereka itu yang mungkin hidup di bawah garis kemiskinan tidak mendapatkan itu. Begini Kang ya, jadi terkait dengan BST yang bulan ini disalurkan oleh kementerian via Posgiro, saya sebagai pendamping bansos dan juga pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Gunung Putih dan mungkin di 7 kecamatan agak sedikit dilema. Kenapa dilemanya? Karena petunjuk teknis dan himbauan dari Bupati tidak dibarengi dengan keakuratan data. Ini jadi masalah. Jadi by name by address-nya masih sebagian yang dulu. Kalaupun memang BST ini datanya ada data non DTKS, ada data usulan pada periode awal-awal pandemi seperti itu Pak. Terus yang kedua, berkaitan dengan potongan dan sunat itu bahasa media. Yang jelas tidak ada mungkin lebih bijaknya bahasa pengalihan lah. Kalaupun memang pengalihan itu juga melabrak aturan juknis yang ada, tetapi kami dan Pemdes khususnya DKI Cadas melaksanakan musyawarah desa yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat, ketua RW dan ketua RT, sehingga si penerima itu memang layak menerima seperti itu Kang. Terus yang kedua, kalaupun memang tidak dialihkan tetap 600, itu juga pasti ada riak kan, itu juga pasti ada riak, hanya memang riaknya mungkin tidak terangkat oleh media seperti itu aja. Karena hari ini kebanyakan yang menerima BST ini adalah orang yang saya anggap mampu, ada yang punya mobil, punya kontrakan, punya warung dan sebagainya. Sedangkan tetangga mereka itu yang mungkin hidup di bawah garis kemiskinan tidak mendapatkan itu Kang. Jadi artinya kita ingin semuanya merasakan seperti itu. Yang jelas aturan ke depan kalau bisa dikaji ulang berkaitan dengan juknis dan himbauan dari Bupati. Selama memang datanya masih amburadul, kemudian tidak tepat sasaran, ya akan seperti ini. Saya berharap dengan adanya Musdes ini meminimalisir ketidaktepatan bansos itu Kang. Terima kasih. Untuk pengalihan tersebut dari orang yang dinilai mampu ke orang yang kurang mampu apa gimana? Jadi pengalihan itu yang pertama karena masih ada data dari by name dari Kemen itu yang meninggal, otomatis kita alihkan ke ahli warisnya. Kemudian juga ada lagi yang memang pindah alamat, pindah domisili tanpa konfirmasi kepada ketua RT. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan double data. Jadi masih ada dari kementerian itu datanya PKH dapat, BPMT dapat gitu kan, sedangkan aturan mainnya penerima bantuan itu kopi tidak boleh double data. Kalau BST itu datanya non DTKS Kang, datanya data usulan periode April di 2020 di awal-awal pandemi gitu. Haruskah ada perubahan data sendiri gitu kan? Ya kalau saya rasa selama memang tidak tepat sasaran, BNB-nya tidak jelas, ya desa harus bisa merubah itu Kang. Karena justru kalau tidak dirubah dengan ketidaktepat sasaran akan jadi masalah juga seperti itu Kang. Jadi ke depan kalau bisa yuk semua komponen yang punya kebijakan di pusat maupun daerah, ayo kita kaji bersama, kita verifikasi data agar si penerima itu benar-benar penerima manfaat yang sebenarnya seperti itu.